Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga atas berkat dan rahmatnya kami dari kelompok 7 dapat membuat video ini hingga selesai untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan yang diberikan oleh Bapak Dr. Hendra Jaya MT. Nah, saya sendiri Sukma Rizky Ananda selaku moderator sekaligus pemateri ketiga, dan teman saya Rifa Syarilana Syahrir selaku pemateri pertama, dan Siti Maryam Bidasyari Saib selaku pemateri kedua. Nah, pada video kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pembentukan kepribadian seseorang atau pembentukan sikap, perilaku, pola pikir seseorang itu selalu dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor dari dalam dirinya atau faktor dari luar dirinya atau yang biasa kita sebut dengan lingkungannya. Pada video kali ini kita akan membahas nih, faktor apa sih sebenarnya yang lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia, apakah faktor dari dalam dirinya atau faktor dari luar dirinya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama, yaitu Rifa Syarilana Syahrir yang akan membahas tentang pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Langsung saja saya persilakan kepada saudara Rifa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya selaku pemateri pertama akan memaparkan materi tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada pertumbuhan itu merupakan proses bertambahnya jumlah atau ukuran sel dalam tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan dari sel-sel tubuh menuju kedewasaan, disebut dengan perkembangan. Dimulai dari kematangan fisik, perubahan kecakapan, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur dengan angka, tidak seperti pertumbuhan yang dapat diukur melalui angka. Selanjutnya, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu, pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Kedua, pertumbuhan akan berhenti pada usia tertentu, sedangkan perkembangan akan berlangsung seumur hidup. Yang ketiga, pertumbuhan akan tampak dari luar, sedangkan perkembangan akan berlangsung di dalam diri individu sendiri. Yang keempat, pertumbuhan akan bergantung pada perubahan sel, sedangkan perkembangan akan bergantung pada perubahan keahlian. Yang kelima, pertumbuhan akan mempengaruhi tampilan fisik, sedangkan perkembangan akan mempengaruhi sebuah karakter manusia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu faktor genetik atau keturunan. Yang kedua, faktor hormon. Yang ketiga, faktor gizi. Yang keempat, faktor lingkungan. Yang kelima, faktor olahraga atau kesehatan. Dan yang keenam itu faktor pendidikan. Adapun tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama itu embrionik atau fase di mana pertumbuhan dan perkembangan embrio saat masa-masa kehamilan hingga melahirkan. Yang kedua yaitu pasca embrionik atau bayi, merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah melahirkan. Yang ketiga itu masa kanak-kanak, di mana pada perkembangan fase kanak-kanak ini akan mulai berkembang secara emosional serta sosial. Yang keempat itu masa remaja. Pada saat remaja, di mana manusia sudah mulai mengalami pubertas dan perkembangan organ-organ reproduksi yang lainnya. Perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan juga semakin terlihat. Yang kelima, masa dewasa. Pada fase ini mulai ditandai dengan berhentinya perubahan fisik pada manusia. Masa dewasa sudah tidak bisa bertambah tinggi, namun bisa bertambah berat badan. Yang terakhir, masa tua atau manula. Pada masa tua, organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara fisiologis. Berbeda dengan masa dewasa di mana pertumbuhan akan berhenti. Hal tersebut karena adanya penurunan.
Makanya fungsi organ tubuh mulai tidak bekerja secara maksimal sampai mengalami kematian. Tahap ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Fungsi psikomotorik dan kognitif akan mengalami penurunan atau kemunduran. Biasanya ditandai dengan perkataan yang sudah mulai tidak jelas, aktivitas mulai terbatas, dan kurang cekatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Nah, itu tadi pemaparan dari Saudara Rifa. Selanjutnya saya melangkah ke materi kedua, yaitu tentang pengertian faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Langsung saja saya berikan kepada Saudara Siti Maryam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu pengertian faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik yang dimaksud adalah faktor yang berada dalam tubuh si anak itu sendiri sejak masa konsepsi. Faktor tersebut antara lain faktor genetik, familial, penyakit yang mengenai janin atau selama kehamilan, dan lain-lain. Faktor genetik antara lain termasuk berbagai faktor bawaan yang normal dan patologis, jenis kelamin, ras atau suku bangsa. Selanjutnya, faktor ekstrinsik. Adapun yang termasuk dalam faktor lingkungan ekstrinsik, yaitu yang pertama lingkungan mikro, yaitu ibu atau pengganti ibu yang merupakan lingkungan pertama dan paling erat. Yang kedua, lingkungan mini, yaitu lingkungan yang terdiri dari keluarga dekat anak seperti ayah, kakak, adik, nenek, dan status sosial keluarga. Yang ketiga, lingkungan meso, yaitu lingkungan di luar rumah seperti sanitasi lingkungan, polusi, tetangga, teman main, sarana pelayanan kesehatan, sarana pendidikan formal dan non formal, adat budaya, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor lingkungan dapat dibagi dua, yaitu lingkungan prenatal dan lingkungan pasca-natal. Faktor prenatal atau selama hamil meliputi yang pertama gizi. Nutrisi ibu hamil akan mempengaruhi pertumbuhan janin, terutama selama trimester akhir kehamilan. Yang kedua, mekanis. Posisi janin yang abnormal dapat menyebabkan kelainan pada kandungan. Yang ketiga, toksin, zat kimia, radiasi. Yang keempat, psikologis ibu. Adapun faktor lingkungan pasca-natal, yaitu yang pertama, lingkungan biologis seperti jenis kelamin, ras, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan fisik seperti cuaca, keadaan geografis, sanitasi lingkungan, dan radiasi. Yang ketiga, faktor psikososial. Yang keempat, faktor keluarga dan adat istiadat. Yang kelima, faktor sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan, teknologi, budaya, dan pendapatan keluarga. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Nah, kita melangkah ke materi yang terakhir, yaitu tentang faktor manakah sebenarnya yang lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang sangat penting bagi makhluk hidup, terutama pada manusia. Dengan tumbuh dan berkembang, kita dapat melangsungkan hidup kita ataupun melestarikan keturunan. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan ini membawa kita pada proses pendewasaan, seperti juga kita dapat terbentuk kepribadian kita ataupun sikap, pola pikir, dan perilaku kita. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini selalu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu seperti yang dipaparkan oleh teman saya tadi, ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Nah, selanjutnya, menurut hasil diskusi kami dari kelompok 7 mengemukakan bahwa sebenarnya faktor yang lebih berpengaruh yaitu faktor intrinsik atau faktor yang muncul dari dalam diri manusia itu sendiri. Mengapa demikian? Sebenarnya kita tidak bisa pungkiri bahwa kedua faktor tersebut sangat penting,
terhadap kehidupan manusia, sehingga pertumbuhan dan perkembangan itu membentuk sikap dan pola pikir ataupun perilaku kita. Tetapi kenapa kita mengatakan faktor intrinsiklah yang lebih berpengaruh? Karena sejatinya faktor dari luar atau faktor ekstrinsik hanya sebagai variabel saja yang mempengaruhi faktor intrinsik tersebut. Misalnya faktor intrinsik itu dia yang mempengaruhi faktor intrinsik. Mengapa? Karena kembali ke pilihan kita. Jadi misalnya faktor intrinsik ataupun diri kita sendiri, kita dipengaruhi atau tidak oleh faktor atau variabel tersebut. Jadi faktor ekstrinsik dapat membangkitkan dorongan dari dalam diri seseorang, sehingga faktor ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Akan tetapi semua hal itu tetap kembali kepada pilihan seseorang ataupun kembali kepada dirinya sendiri, atau yang bisa kita sebut dengan faktor intrinsik. Nah, setelah melakukan riset, kami dari kelompok 7 mendapat salah satu ilmuwan mengemukakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Yang pertama yaitu faktor masa lalunya, dan yang kedua faktor internalnya, dan yang terakhir faktor lingkungannya. Dari ketiga faktor tersebut, faktor lingkunganlah yang paling kecil tingkat presentasinya terhadap kehidupan seseorang. Kenapa? Karena yang kita katakan tadi, alasan kita yaitu faktor intrinsik yang lebih berpengaruh, karena kita sebagai manusia yang memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku kita sebenarnya tidak boleh dipengaruhi oleh lingkungan. Sebaiknya kitalah yang membawa pengaruh atau perubahan pada lingkungan sekitar kita. Apalagi manusia adalah makhluk yang sangat mulia, karena kita diberikan kelebihan untuk bisa berpikir dan menentukan tujuan hidup kita. Maka dari itu, kita bisa melihat mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik dari faktor ekstrinsik kita masing-masing. Seandainya itu baik, kita dapat menjadikan bahwa itu variabel yang berpengaruh kepada diri kita. Jadi kita bisa memutuskan, kita bisa memilih mana yang baik atau tidak untuk kehidupan kita atau kepribadian kita ataupun kelangsungan hidup kita. Jika memang lingkungan kita positif, tidak ada salahnya untuk melakukan sosialisasi. Dan juga misalnya contoh kasus yang akan saya berikan berikut ini. Nah, contoh kasus yang pertama yaitu kita berada pada lingkungan yang sering mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya. Misalnya saya berada pada lingkungan yang seperti itu. Jadi ketika saya mengikuti atau tidak ketika saya terpengaruh, jadi akhirnya saya juga ikut mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya. Artinya faktor ekstrinsik ini berpengaruh terhadap faktor intrinsik saya, karena saya akhirnya terpengaruh untuk mengikuti hal tersebut. Tetapi sebenarnya semua itu kembali kepada pilihan saya, bahwa saya tahu bahwa ini sebenarnya tidak baik. Jadi sebaiknya saya tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Kembali kepada pilihan saya akan ikut mengeluarkan kalimat tersebut atau tidak, seperti itu. Nah, contoh yang kedua yaitu ada gambar di sini bahwa sebenarnya jalan yang sudah ditentukan atau jalan sebenarnya yaitu jalan yang di samping taman tersebut. Nah, kita sebagai manusia pasti kita secara tidak sadar ataupun secara kebiasaan pasti kita akan memilih jalan tengah nih. Sebenarnya jalan tengah ini tuh seperti jalan pintas yang berada di tengah-tengah dua taman ini. Kebanyakan manusia selalu memilih jalan pintas, jalan yang lebih dekat. Mengapa? Karena itulah pilihan diri kita. Jadi kita sudah tahu bahwa ada sebenarnya jalan yang lebih atau jalan yang sudah ditentukan, tetapi kita lebih memilih jalan yang lebih pintas. Mengapa? Agar cepat sampai di tujuan atau cepat sampai di seberang. Jadi sebenarnya itu kembali kepada pilihan kita, apakah kita akan mengikuti jalan yang sudah ditetapkan atau kita akan mengikuti jalan pintas ini. Jadi sebenarnya semua itu kembali kepada pilihan kita. Jadi itu adalah hasil diskusi kami. Langsung saja saya langsung ke hasil kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu faktor intrinsik lah yang lebih berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang ataupun pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Karena faktor dari diri kita lah yang sangat berperan penting. Sebenarnya yang berperan penting dalam kehidupan kita yaitu diri kita sendiri. Jadi kita sebenarnya tidak boleh terlalu terpengaruh jika lingkungan kita itu memang lingkungan yang kurang memberikan edukasi yang baik buat kita. Tetapi kalau misalnya lingkungan itu positif, tidak ada salahnya jika kita
bersosialisasi atau berbaur dengan lingkungan kita. Jadi yang lebih berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu faktor intrinsik manusia. Mungkin sekian dari video ini. Jadi kami dari kelompok 7 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan ataupun terdapat banyak kesalahan atas diskusi kami. Kami juga masih proses belajar, jadi mohon kritik dan sarannya. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.